Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berbantah-bantah. Jangan kalian menjadi umat yang berpecah belah. Karena kalau kalian lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan membayar dengan dua hal. Yang pertama, fatafshalu, kalian pasti akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang sabar, menjaga dan merawat ukhuwah Islamiyah, butuh orang-orang yang kokoh dan sabar. Karena jika tidak demikian, hadirin dimuliakan Allah, kita akan mudah untuk menjatuhkan kehormatan sesama muslim, merampas harta sesama muslim, bahkan wal iyadu billah, menumpahkan darah sesama muslim. Di ayat itu, hadirin dimuliakan Allah, Allah katakan kalau umat tidak akan bersatu, kita akan gagal. Maka bila hari ini umat sudah mulai menggeliat semangatnya, umat ingin kembali kepada tuntunan agamanya, tapi belum antar komponen umat Islam, hanya karena berbeda bendera dan faksi dan madhab dan organisasi, kita berpecah belah dan saling caci maki. Kita sekali lagi, hadirin dimuliakan Allah, hanya akan menambah daftar panjang kegagalan umat. Yang kedua, wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Rih, hadirin, itu artinya bukan kekuatan, walaupun terjemahan ayat, dan akan hilang kekuatan kalian. Kenapa Allah tidak menggunakan kata quwwah? Wa tadhhaba quwwatukum, hilang kekuatan kalian. Kenapa diksi ayat menggunakan rih? Karena rih, angin, maknanya angin, hadirin. Ulama mengatakan kalau umat ini sedang kuat dan jaya, kalau umat ini bersatu, jangankan wujudnya, anginnya menggetarkan musuh. Kalau umat ini sudah ukhuwahnya kuat, jangankan sosoknya, baju dan benderanya menakutkan banyak pihak. Itu kemudian kita baca kisah-kisah heroik dalam sejarah, hadirin dimuliakan Allah. Bagaimana umat ini ketika berpegang teguh dengan syariahnya, menjadi umat yang benar-benar mendapatkan posisi dan kemuliaan. Ketika pembukaan negeri-negeri Eropa, dan terjadi peristiwa yang unik yang kemudian dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah. Kaum muslimin, hadirin dimuliakan Allah, kalau mereka masuk ke satu negeri, maka mereka akan menandai negeri-negeri tersebut dengan bendera-bendera mereka. Mereka akan tancapkan di puncak-puncak bukit yang berhasil mereka buka negeri tersebut. Terjadi sebuah kisah. Salah satu bendera kaum muslimin tertinggal. Padahal muslimin sudah mundur dari tempat tersebut. Mereka sudah meninggalkan daerah tersebut. Tetapi orang-orang kafir kala itu, hadirin dimuliakan Allah, tidak berani mendekati wilayah tersebut karena mereka melihat adanya bendera yang berkibar dengan gagahnya di puncak bukit. Sampai kemudian setelah ada yang mengetahui, ternyata itu bendera kosong, hadirin dimuliakan Allah. Bendera yang tanpa penghuni, tempat yang sudah ditinggalkan. Itu ketika muslimin memiliki izzah, memiliki persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Kisah yang mencengangkan dan mengagumkan selanjutnya, bahwa di abad-abad pertengahan terjadi paregrek ala Eropa. Mereka saling bunuh, hadirin dimuliakan Allah. Korban berjatuhan. Beberapa kerajaan-kerajaan Eropa meminta tolong kepada kaum muslimin. Tentu kepada pusat pemerintahan kekhalifahan Islam kala itu di Turki Utsmani. Apa yang terjadi jemaah? Kaum muslimin, khalifah kala itu tidak mengirimkan satuan tempur untuk membantu pihak yang meminta bantuan. Turki hanya mengirimkan baju-baju seragam yang biasa digunakan oleh para mujahidin. Dikirim, pakai ini di perbatasan kalian. Ketika para penjaga negara-negara Eropa tersebut menggunakan baju yang dikirim oleh Turki Utsmani, efeknya musuh tidak berani mendekat, hadirin dimuliakan Allah. Jika kita ingin bersatu, banyak hal yang bisa menghubungkan kita dalam persatuan. Kita diikat dengan akidah yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan syariah yang sama. Tetapi jika kita ingin berpecah belah, syaitan menyediakan 1000 alasan kita untuk bermusuhan. Tinggal kita pilih jawabannya.